البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di dalam pembahasan kitabul jihad. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa Nabi ketika berperang maka beliau mengarah ke suatu tempat seakan-akan menujunya. Padahal tidak. Demikian juga Nabi SAW memilih waktu ketika berperang, waktu yang tepat. Berikutnya hadis nomor 1210. Qala radhiyallahu an As-Sa'b bin Jasamah, dari sahabat Sa'b bin Jasamah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, hadis riwayat Muslim. Su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah SAW an ahli dar, atas penghuni suatu rumah atau suatu kampung. Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Yubayyatuna yang mereka diserang di malam hari. Jadi mau diserang, tetapi di situ ya ada perempuannya, ada anak-anaknya dan sebagainya. Mau diserang di malam hari, bagaimana? Boleh enggak? Fayusibuna min nisaim, maka bisa untuk mengenai perempuan-perempuan mereka. Ya, enggak boleh untuk dibunuh kan? Wa dararihim, demikian juga perempuan-perempuan gadis-gadis mereka. Ya. Orang-orang lemah mereka. Bagaimana? Nah, anak-anak mereka juga. Maka berkata Nabi SAW, hum minhum, mereka dari mereka. Perempuan-perempuan ini, anak-anak ini dari mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Maka di sini ngambil pelajaran kalau kemudian tidak bisa dipisahkan, tidak diserang kecuali dengan menyerang mereka semuanya, boleh. Dengan maksud bukan menyerang perempuannya, tapi menyerang laki-lakinya. Kalau kemudian tertimpa tidak mengapa. Kemudian hadis nomor 1271 wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li rajulin, kepada seorang laki-laki tabi'ahu yang mengikuti Nabi yaum Badar, di perang Badar. Dan orang ini adalah orang kafir yang mengikuti Nabi ini ketika di perang Badar. Nabi mengatakan, irji, kembalilah, malan asta'ina bi musyrik. Kembalilah, aku tidak minta tolong kepada orang musyrik, orang musyrik. Mana orang musyrik? Jadi yang dibahas tentang boleh enggak minta pertolongan dengan orang musyrik. Kemudian hadis nomor 1272, Wan Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di riwayat Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a imra'atan maqtulah. Beliau melihat seorang perempuan yang dibunuh. Fi ba'di maghazihi, di sebagian peperangan beliau. Ya, peperangan beliau. Fa'amara qatla nisa wasibyan. Maka Nabi mengingkari pembunuhan perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga hadis nomor 1273. Wa an Samurah, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan dari jalannya Hasan Al-Basri dari Samurah, ini sudah terkenal bahwa tidak mendengar kecuali hadis tentang akikah. Tapi ada penguat ya, hadis yang terlewat sehingga hadis ini menjadi hasan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu syuyukhal musyrikin, bunuhlah orang-orang yang sudah tua dari orang-orang musyrik. Ini orang-orang yang sudah balik. Ya, bukan berarti orang tua tidak mampu sama sekali, tidak. Tapi di sini orang-orang tua maksudnya yang masih bisa berperang. Wastabqu, dan biarkanlah syarkhahum. Syarkh disebutkan yaitu sigor al-musyrikin, anak-anak kecil dari orang musyrik. Biarkan anak-anak kecil, adapun yang besar bunuhlah. Rawahu Abu Daud wa Sahahu At-Tirmidzi. Riwayatkan Imam Abu Daud dan Sunan dari Imam At-Tirmidzi. Maka di sini ya sebutkan bahwa membunuh perempuan, demikian juga anak kecil, maka saya tidak boleh, kecuali kalau kemudian tidak bisa kecuali dengan bunuh mereka, ya demikian. Dan mereka sepakat kalau anak-anak, demikian juga perempuan-perempuan ini menyerang kaum muslimin, maka boleh untuk dibunuh. Kemudian isti'anah, minta tolong kepada orang kafir. Ya ini.
Ini kalau kita perhatikan itulah yang terjadi fitnahnya. Hadisnya disebutkan yaitu Nabi tidak membutuhkan orang kafir ketika perang Badar kan. Maka dibahas permasalahan ini, minta tolong dengan orang kafir untuk menyerang orang kafir atau orang yang jahat. Di sini terjadi fitnah dulu kalau kita perhatikan, fitnah sururiyah. Ingat, ini orang-orang sururi. Ya, sebagian mengatakan yang kemudian menjadi roja itu alam, mereka disebutkan. Lalu mereka juga mengingkari ya. Tapi mereka memakai bangunan-bangunan mereka itu. Dulu fitnahnya asalnya sururiyah itu adalah demikian. Mereka mengingkari para ulama Saudi Arabia ketika Saudi Arabia ketika kita masih kecil dulu diserang oleh Irak kan itu. Waktu itu kemudian mereka meminta bantuan kepada Amerika, Saudi Arabia. Maka diingkari oleh orang-orang sururiyah ini, ya, mengatakan ulama-ulama ya yang mereka mencari wajah atau mencari kedudukan di hadapan para pemimpin. Padahal di sini sebetulnya kalau dibutuhkan boleh. Kesimpulannya adalah boleh. Seperti disebutkan bahwa Nabi SAW dulu beliau meminjam duruan, yakni tameng besi dari Sofwan bin Umayyah yang waktu itu kafir dan tidak masuk Islam. Ya demikian. Demikian juga ada hadis yang lain Nabi SAW hijrah waktu itu dia bersama dengan penunjuk jalan Al-Khirit itu yang mengetahui peta posisi dengan orang musyrik dari Mekah menuju Madinah yang menunjukkan jalan orang musyrik. Ini di antara dalil-dalil kalau dalam keadaan perlu maka boleh. Ya. Dan mereka juga mensyaratkan yang mengatakan boleh itu untuk aman dari orang kafir tersebut yang dimintai pertolongan. Itu pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Muqbil. Nah, inilah dari situlah kemudian terjadilah dulu fitnah sururiyah. Itu asalnya. Demikian juga dalil yang lain. Kesimpulannya adalah boleh untuk minta tolong kepada orang musyrik, orang kafir kalau dibutuhkan untuk menyerang orang yang berbuat jahat dan semisal itu. Perkara-perkara seperti ini kadang itu berkaitan dengan masalah manhaj. Ya, masa dengan metode dakwah dan sebagainya. Kemudian berikutnya hadis nomor 1274. Wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anahum tabarazu yauma Badr. Sungguhnya mereka ya tabarazu perang tanding pada perang Badar. Riwayat Bukhari, semua Imam Bukhari di sini. Wa akhrajahu Abu Dawud mutawalan, semua Imam Abu Dawud secara panjang lebar. Ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa dulu terjadi perang tanding di perang Badar. Bahkan di sini menunjukkan disyariatkan boleh perang tanding. Apalagi mungkin mereka minta perang tanding satu lawan satu dulu, pembukaan sebelum peperangan, dan demikian. Dan masyhur di perang Badar Ali bin Abi Thalib. Ya, demikian. Ya, waktu itu disebutkan Hamzah, demikian juga Ali, demikian juga Ubaidah bin Harith radhiyallahu anhu, jemain mereka melawan perang tanding perang Badar dengan izin Nabi SAW. Maka dari sini disyariatkan ya perang tanding dengan syarat mendapatkan izin dari pemimpin. Ya, demikian. Dan berikutnya hadis nomor 1275. Wan Abi Ayyub dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di sini ya sahih. Kalau beliau mengatakan Abu Ayyub ini yang turun di mana? Yang turun di Konstantinopel itu, yang meninggal di sekitar Turki, dikuburkan di situ. Radhiyallahu anhu. Jadi suka sekali beliau untuk berjihad sampai kemudian mati di sana. Dikuburkan di sana. Kalau beliau mengatakan, "Inama unsilat hadil ayah." Sesungguhnya ya hanya saja diturunkan ayat ini fina kepada kami ma'syaral ansar, sekalian orang-orang Ansar, yakni itu ayat apa? Wala taqtulu bi'idikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kehancuran. Ya, mereka menyangka bahwa orang yang kemudian menyerang orang musyrik, maju ke depan untuk mengalahkan orang musyrik, ya untuk mati syahid dan sebagainya, maju ke depan, tidak boleh. Beralasan jangan melemparkan diri kalian kepada apa? Kepada kehancuran. Padahal apa maksudnya ayat ini? Ya, ini apa? Kehancuran itu dengan menyukai dunia, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, itulah melemparkan diri kepada kehancuran. Adapun kemudian menyerang orang kafir, maju ke depan dengan pertimbangan, ya, kemudian mereka juga mati, ya, melemparkan dirinya. Beberapa banyak di situ orang-orang yang mulia, mereka melemparkan diri kepada musuh.
ya membunuh mereka orang musuh tersebut dan mereka juga mati. Ya, demikian. Qalahu, ya ini Allah SWT mengatakannya ini raddan untuk membantah alaman angkara atas orang yang mengingkari alaman hamala ala saffir rum, atas orang yang melemparkan dirinya ke dalam barisan orang Romawi hatta dakhala fihim, sampai masuk dalamnya. Itu banyak sekali Khalid bin Walid ya masuk ke dalam pasukan. Ya, demikian. Abdullah bin Zubair bin Awam dan sebagainya. Rawi salasah diberikan oleh yang tiga, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Wasal Tirmidzi soal Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Maka di sini menunjukkan boleh seorang muslim masuk dalam tempat orang kafir. Ya, demikian. Karena keberanian yang luar biasa dan mampu memberikan rasa takut kepada musuh. Dulu mereka seperti para sahabat itu, seperti Khalid bin Walid mengatakan, "Atikum ya biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbuna al-hayat." Aku datangkan kepada kalian dengan suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya, demikian. Tunggang-langgang orang-orang kafir, ya, karena demikian itu. Dan mereka kalau ketika menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman akan takut 1 bulan perjalanan. Maka disebutkan di sini boleh, ya demikian ini. Ya. Tapi bukan kemudian asal-asalan. Ini sembarangan menghadapi musuh, nah, tidak seperti itu. Berikutnya hadis nomor 1276. Wa ini bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, hadis riwayat Muslim. Qala beliau mengatakan harraqa Rasulullah nahla Bani Nadir. Rasulullah SAW membakar kormanya Bani Nadir. Ya, kita masih lewat juga di dalam ya tafsir surat Al-Hasyr. Ya, demikian. Waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim min awal al-hasyr. Di surat Al-Hasyr itu kisahnya Bani Nadir. Mereka berkhianat, kemudian dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka menyerah, mereka diusir. Kemudian dibakar kampung halamannya. Wa qata'a, demikian juga Nabi memotong korma-korma itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Maka di sini disebutkan hukum membakar dan menghancurkan kebun orang-orang kafir atau musuh boleh. Jelas hadis ini ya, demikian. Adapun disebutkan bahwa bakar melarang, ya itu ketika bakar melihat itu ada maslahah, ya, tapi bahasanya boleh. Demikian juga supaya mereka kemudian tidak kembali ke kampung halamannya, tidak ingin merebutnya lagi. Demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1277 tentang masalah mencuri rampasan barang. Wa Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan ya ada rawi namanya Abu Bakar bin Abi Maryam, sangat lemah. Tapi ada penguat. Seperti Ibnu Hibban itu ada Abdurrahman bin Harith, lemah. Kemudian ada penguat juga seperti Imam Ahmad, tapi itu ada sanadnya Rabi'ah bin Najid. Tidak dikatakan keadaan yang majhul, sehingga di sini menjadi hasan al-Ghori, jadi sahih. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqullu, jangan kalian gulul, mencuri harta rampasan, mencuri ghanimah. Ya. Atau mungkin baik juga. Ghanimah itu rampasan perang ya setelah terjadi peperangan. Adapun baik itu rampasan harta orang kafir karena mereka lari. Jangan kalian kalau ada teman menyerah, jangan kalian melakukan gulul. Fa innal gulul, sungguhnya gulul nar, yaitu adalah api neraka. Wa arun, dan kejelekan. Ya, kejelekan, aib. Ala sabihi fid dunya wal akhirah, atas pemilihnya di dunia maupun di akhirat. Ahmad, riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Imam Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi sini hasan ya. Maka di sini tidak boleh mencuri harta rampasan perang. Maka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, ya hukuman orang yang itu mencuri waktu itu, demikian juga hadis-hadis yang lain. Dan itu ijma, tidak boleh untuk kemudian mencuri harta rampasan perang. Kemudian apakah dibakar? Ya, tidak, ya tidak dibakar. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.